Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali malam hari ini kita bersama-sama belajar merenungkan prinsip firman Tuhan. Saya akan sampaikan pesan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua hal penting dari ayat ini kita bisa pelajari. Yang pertama, Kristus mati untuk semua orang. Kematian Kristus bukan saja untuk kalangan tertentu. Kematian Kristus bukan saja untuk orang yang Anda dan saya mengerti sebagai orang Kristen, umat Kristiani yang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Tetapi perhatikan kalimat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kristus mati untuk semua orang, siapa saja. Kristus mati bukan hanya untuk Anda dan saya, tetapi Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan. Itu bukan untuk Anda dan saya saja, tetapi untuk semua orang. Artinya apa? Semua manusia punya peluang yang sama. Semua manusia punya hak yang sama, mendapat belas kasihan dari Tuhan, mendapat belas kasihan dari Bapa. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Anda dan saya, akan semua umat manusia, sehingga Bapa menyerahkan, Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk tebusan umat manusia. Saudara, yang kedua, dari ayat ini kita belajar juga bahwa orang yang sudah mengalami kasih Kristus, orang yang sudah mengalami pertolongan dari Tuhan, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi Alkitab berkata, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Saudara, yang kedua, Anda dan saya sudah menerima kasih Kristus. Anda dan saya sudah mengalami bagaimana Kristus berkorban, bagaimana Kristus menebus hidup kita. Maka yang kedua, hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, hidupku bukan untuk diriku sendiri, tetapi hidupku untuk Tuhan, untuk Allah yang sudah mengasihi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi seperti ini, Anda harus makin merapat kepada Tuhan. Anda harus makin mendekat sama Tuhan. Sebab Allah sudah mati buat hidupmu. Kristus sudah mati buat hidupmu. Kristus sudah mati buat kita. Yang kedua, mari hidup kita mempermuliakan Tuhan. Mari hidup kita menyenangkan Tuhan. Makin hari Anda makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya percaya kemurahan, kasih setia Tuhan, berkat Allah, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan memampukan Anda dan saya melewati masa krisis. God bless you all.